keempat akan mempresentasikan urgensi dan peran Pancasila di era kontemporer. Di sini ada kelompok kami. Yang pertama ada Aga Dwi Laksana, Muhammad Rahmat Setiawan, saya Jovan Fauzi, saya Raffi Maulana, Saya Graciela. Saya Grace Piskila. saya Delis Parama. Halo teman-teman, di tengah perkembangan teknologi, globalisasi dan juga arus informasi yang begitu cepat, Indonesia mengalami banyak sekali tantangan, mulai dari hoaks, radikalisme dan juga krisis moral. Nah, maka dari itu disinilah peran agensi itu menjadi sangat penting, apalagi dia sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa. Nah, Pancasila ini bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai alat pemersatu bangsa dan juga alat pedoman untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini terdiri dari 5 dasar. Yang pertama adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang dimana nilai-nilai dalam Pancasila ini itu berasal dari bangsa ini sendiri, bukan berasal dari bangsa lain. Jadi karena itu Pancasila ini mampu menjadi sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi identitas nasional, karena Pancasila ini sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, jadi Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Sejak dirumuskan pada tahun 1945, Pancasila telah mengalami banyak dinamika selama penerapannya. Pada awal kemerdekaan, Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Pada Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai asas tunggal dalam kehidupan kewarganegaraan. Pada era reformasi sekarang ini, Pancasila ditegaskan kembali sebagai ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilainya. Di era digital saat ini, tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila akan semakin kompleks dikarenakan media sosial yang menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian dan perpecahan. Oleh karena itu, kita harus diterapkan dalam berinteraksi di dunia maya. Bijak bermedia sosial adalah salah satu cara untuk mengamalkan nilai Pancasila di era kontemporer. Indonesia adalah negara multikultural. Dengan perbedaan dapat membuat konflik, tapi dengan menjunjung tinggi nilai persatuan Pancasila, itu menjadi kekuatan untuk kita. Pancasila mengajarkan kita untuk rasa gotong royong, saling menghormati dalam berkehidupan bermasyarakat. Berikutnya, Pancasila dalam pembangunan dan keadilan sosial. Dalam pembangunan nasional, Pancasila menjadi dasar agar kebijakan negara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga mewujudkan keadilan sosial. Artinya, kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Sebagai generasi muda, kita bertanggung jawab menjaga dan mengamalkan Pancasila. Dimulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan, bersikap jujur, hingga aktif berkontribusi bagi masyarakat. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi harus menjadi karakter dan tindakan nyata. Dengan begitu, Pancasila akan tetap hidup dan relevan di era kontemporer. Sekian video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam. Pancasila digunakan. Kenapa, Chris? 3. Sejak dirumuskan pada tahun 19 Kenapa? 3. Sejak dirumuskan pada tahun 1945, Pancasila telah mengalami banyak dinamika pada penerapannya. Kau udah bisa ketawa itu. Kenapa? Asas tunggal dalam kehidupan keluarga. Sejak awal dirumuskan, Pancasila telah Globalisasi dan juga arus informasi, Indonesia ini mengalami banyak sekali. Dia ketawa. Yang dia tadi. Dimulai dari hal kecil. Ulang. Indonesia adalah negara multikultural. 3. sekian dari kelompok kami. Salam Pancasila.